Itu tahapan. Jadi penyelenggaraan penanggulangan bencana ini terdiri dari 3 tahapan. Mana deh? Oh, udah dikirimkan ya? Sebenarnya saya udah pakai flash disk. Rupanya udah dimasukkan di sini. Dalam flash disk dah lama dah sekarang. Up to date. Saya dah up to date. Siap. Baik, terima kasih Pak Kabid. Seperti yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam damai, salam kemanusiaan dan salam tangguh. Jadi yang saya hormati pada hari itu memberi kesempatan kepada saya dari Dinsos PMD, terutama dari bidang pemberdayaan masyarakat Pak Kabir, terima kasih. Yang saya hormati Pak Joni, hadir tenaga. Kemudian kawan-kawan sekalian, rekan-rekan sekalian, pendamping desa di seluruh kecamatan Kabupaten Sambas yang saya hormati dan saya banggakan, minta waktu pada hari itu mungkin barangkali dan sampai 1 jam lah, gitu Pak ya. Kira masih mau dengar lah kira dan sampai 1 jam masih, atau mungkin setengah jam kali ya. Boleh. Nah itu tidak ada kaitannya dengan estetis, tidak ada kaitannya dengan penilaian IDM, tapi mungkin kalau dicocok-cocokkan ada juga berkaitan. Mau cocokologi ini katanya. Mau dicocokkan tetap cocok lah dia. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin barangkali sebelum ke materi yang disampaikan, perkenalan dulu lah. Saya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jabatan sekarang sebelum ditutup nanti bulan Juni masih Kepala Seksi Pencegahan. Dan setelahnya nanti jadi jabatan fungsional. Jadi direncanakan saya jadi analis kebencanaan. Direncanakan. Luar biasa ya. Tapi saya sebenarnya tidak suka dengan analis kebencanaan. Saya maunya analis kebakaran. Biar sedikit yang diurus. Dan kalau kebencanaan kan seluruh bencana kita masuk. Jadi ada 3 jenis bencana: bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Ini harus kita urus nih. Tapi kalau analis kebakaran cukup kebakaran aja, udah selesai. Dapatlah saya nanti angka kreditnya, nyaman lah. Tapi ya lah tugas, tidak ada masalah apapun. Cuman kalau dari segi basic tidak nyambung. Kalau dari basic tidak nyambung. Saya satu angkatan dengan Pak Asmara. Ya kawan kita juga, Alhamdulillah dipertemukan di situ. Dari Jaki. Bencana pertanian, boleh jalan. Jadi SP Sarjana Pembencanaan, boleh jalan satu. Kalau dilihat dari bencana tuh. Bencana non alam. Halo. Tes satu. Udah tes lain. Mentes satu masih alhamdulillah. Kalau tes hati-hati. Ini kalau tes ulang. Ya satu kawan Pak, masalah. Nah itu ada jokinya. Alhamdulillah saya pindah dari Melawi ke Sambas jumpa dengan kawan lagi. Sama-sama satu angkatan 95. Jurusannya sama Bang ya?
agronomi. Jadi tidak masuk seminggu lah. Pada saat CPNS ingin jadi PPL, paning-paning melarat. Tapi ternyata tidak ada paning. Jadi SK pertama ini bukan jadi PPL tetapi staf di sekretariat daerah. Hebat sebenarnya. Tapi ditugaskan di kecamatan, kantor camat. Jadi 4 tahun di kantor camat, pindah ke BKD, Badan Kepegawaian Daerah, 3 tahun menjadi Kasubit Pembinaan Pegawai. Nah, yang biak-biak, yang acara, yang nikah, haji. Kemudian ada yang sanksi disiplin pegawai, ada cuti kita seminggu. Pindah lagi, dipindahkan lagi ke kantor penyuluh pertanian, jadi Subak Kepala Batu. Jadi kepala bagian tata usaha Kepala Batu. Memang keras semua batu. Ya, pindah lagi menjadi Dinas Kebersihan, Pemadam Kebakaran dan Pertamanan. Nah, jadi memang nyaman di sini. Indah-indah semuanya. Tapi karena bakar habis hangus. Akhirnya 9 tahun tahan pindahlah saya ke minta pindah ke Kabupaten Sambas tahun 2015. Jadi 2006 saya pegawai, 2015 ke situ karena tadi Pak Serli maunya sesuai dengan basic, makanya saya di Badan Ketahanan Pangan 2 tahun lalu hilang, ketahanan pangan hilang. Dia gabung ke Dinas Pertanian 16 hari pindah lagi ke Pol PP. Satu-satunya lah mungkin yang pendek yang jadi Pol PP. Gimana? Pol PP Padang Pasir. Nisuk-nisuk harumnya. Jadi kalau yang di atas kan ajar apa masih nyaman baik. Itu yang nisuknya. Nah, dia memang keahlian gitu memang. Jadi bidangnya bidang penanggulangan bencana dan kebakaran. Ialah sebenarnya cikal bakal BPBD. Alhamdulillah setahun di Satpol PP akhirnya terinisiasilah BPBD yang terbentuk di tahun 2017 terisi di tahun 2018 dan alhamdulillah sampai sekarang saya di BPBD. Nah, kawan kita hari jauh ya alumni BPBD Pak, setahun tahan mungkin tak tahu lah Pak Ura Ismail kawan kita. Jadi alhamdulillah makin banyak kawan kita. Kalau kemana ini kenapa? Nah, SEO ada kawan kita BPBD, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya perkenalan pekerjaan jiwa. Asal saya dari Semate, Kecamatan Tangaran, ya orang kita juga. Cuman kalau bahasa saya itu mungkin campur-campur ya. Nah, mudah-mudahan lah sedikit banyak yang tahu bisa kenal, sampai tahu di luar-luar mungkin kenal atau jumpa dengan saya. Mudah saya nagur lah gitu. Ini saya mungkin agak rabun jauh. Nah, bukan rabun dekat lah ya. Rabun ada tua Pak saya Pak. Nah, ada tua. Tapi kalau banyak cewek jangan merasa tua, saya tetap masih muda. Kawan kita Asmana, alhamdulillah. Ada cewek Gunur. Iya Gunur nih. Juga gitu. Di Kecamatan Teluk Kramat gitu. Dia juga waktu itu. Coba. Budia. Udah salah. Yang mana? Oh salah. Ada yang Biar ngomong dia. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi itu yang saya sampaikan sebenarnya adalah sekedar informasi ya, pengetahuan kita, peningkatan wawasan kita sebagai pendamping desa. Jadi mudah-mudahan itu sebagai bekal kita bersama kelak sampai tahu pada saat musyawarah dengan desa bisa menjadi satu pertimbangan untuk dimasukkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Dan pada bulan Januari 2021 yang lalu kita sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Joni. Ya Pak Joni ya. Ternyata memang pada saat APBDes ditetapkan, pembentukan desa tangguh bencana tidak dimasukkan ke dalam APBDes ya. Nah, tidak tersusun di sini. Jadi malah yang masuk yang
luar. Nah, cuman saya tidak berkecil hati, kami tetap melaksanakan kegiatan karena intervensi BPBD dalam hal peningkatan IDM desa mandiri, terutama untuk indeks ketahanan lingkungan, ya ada kami sebut 11% Pak ya, karena disekan IKL 33%. Jadi kami anggap 11% dan itu sangat besar. Makanya jadi untuk sekarang tahap-tahap saat itu dari tahun 2020 sampai 2021, karena keterbatasan dana dari kami hanya menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan. Jadi kita menginginkan setiap desa yang kita kunjungi tadi ya harus punya dokumen kebencanaan. Pada saat orang bertanya, apakah desa kita ini rawan bencana banjir? Jadi satu pertanyaan yang memang harus dijawab dengan bukti. Bukan hanya sekedar kita pakai tulisan, kejadiannya memang Pak dah tiap tahun. Tapi bukan kami aja. Kita menginginkan ada suatu dokumen. Seperti halnya macam itu, kalau kita ditanya apakah kita udah nikah atau belum? Pertanyaan dah nikah atau belum? Belum. Nah, udah nikah belum Pak? Belum. Kalau yang udah, apa bukti bahwa kita sudah menikah? Apa bukti Bu, Pak? Adanya akte nikah. Kalau kita menyangka diri kita itu berdomisili di satu tempat, apa bukti bahwa kita berdomisili di sini? Nah, jadi kami seperti ya mengilustrasikan, jadi bencana banjir di daerah ini harus dibuktikan dengan semacam dokumen. Jadi untuk tahun itu walaupun ada atau tidak ada dukungan dari desa dananya, entah seberapa kalau didukung, tidak ada masalah bagi kami. Yang jelas 4 dokumen yang akan kami buat, yaitu dokumen perencanaan daerah. Yang satu adalah dokumen perencanaan tentang kajian risiko bencana. Jadi nanti ditentukan lokasi atau letak daerah yang rawan bencana maupun yang berpotensi bencana. Satu. Maka ia ada dokumen yang berbicara tentang peringatan dini dan jalur evakuasi. Dokumen kedua. Dokumen ketiganya nanti sampai berbuat apa? Namanya dokumen kontingensi desa. Rencana kontingensi desa. Jadi sampai berbuat apa? Yang terakhir adalah dokumen rencana penanggulangan bencana desa. Jadi kira-kira untuk mengatasi persoalan tentang risiko bencana yang ada di desa, kerawanannya. Jadi kita buat suatu kegiatan atau program yang ada di rencana penanggulangan bencana desa. Nah, ya ada 4 dokumen. Nah, sekarang kita berbicara tentang hal yang akan saya sampaikan itu. Kenapa itu sangat penting kami sampaikan? Tahun 2022 nanti 2022 ya. Karena wakil bupati dan wakil bupati terpilih ya. Jadi rencana yang kita sudah buat, ada perencanaan dari kita. Ini menjadi indikator kinerja utama daerah. Supaya bencana di tempat kita itu yang tadi nilainya setelah dievaluasi oleh pusat selalu resikonya tinggi, paling tidak sedang. Jadi yang terpampang di depan kita ya, dia adalah kita menginginkan penurunan indeks risiko bencana sebesar 20%. Jadi 5% setiap tahun, sebesar 20%. Ya, untuk tahun 2022 indeks risiko bencana kita 172, masih tinggi. Kita termasuk salah satu kabupaten yang tertinggi risikonya di Kalimantan Barat, nomor 2 setelah Mempawah. Jadi kita selalu nomor 2. Tahun yang lalu 2013 kita yang tertinggi nomor 2 setelah Ketapang. Jadi kita belum beranjak dari nomor 2. Jadi kalau bisa kita akan turunkan, jangan sampai kita nanti. Nah, itu ada sinergi sebenarnya, karena filosofi daripada penanggulangan bencana ini kan segitiga biru.
segitiga biru. Nah, apa ya bawa kesani kampung kan? Cuman saya hari itu saya tidak pakai baju ini. Ada baju khusus, sebenarnya baju BPBD kami pakai setiap hari Senin dan hari Kamis atau pada saat hari-hari tertentu. Cuman karena siki nang dipakai tiap hari udah lusuh macam apa lah ya, luar biasa lah. Ada yang nanti kita pengadaan aja lah buat baru. Pokoknya bajunya susah cari warning, minta bupati baru lah, insyaallah. Luar biasa itu. Kasihan dia nanti BPBD. Tapi pantas Pak Ura Ismail pindah dari BPBD. Masih ada bajunya Pak? Masih ya. Berarti ada potensi nak pulang ini. Oke ya, itu yang tadi Pak. Kita penurunan indeks risiko sebesar 20%. Sebenarnya tadi ada satu aja ditambah Pak ya. Sebenarnya di bawahnya di slide saya ada tadi lupa saya. Bagaimana cara kita menurunkan indeks risiko bencana itu dengan 71 indikator. Ya kita tuh sama-sama punya cara untuk menilai. IDM termasuk salah satu indikator untuk menilai. Kami ada namanya IRB dan IKD, indeks risiko bencana dan indeks ketahanan daerah. Kalau IRB-nya turun, berarti indeks ketahanan daerahnya tinggi. Sekarang yang akan kita inginkan agar indeks ketahanan daerah bisa tinggi bagaimana? Ada 71 indikator yang harus kita penuhi. Mudah-mudahan masih tetap turun. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya perda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, sudah ada. Kita sudah punya perda tentang rencana penanggulangan bencana daerah 5 tahun, sudah ada. Berarti sudah agak nyaman. Nanti ke sistem informasi kebencanaan. Bisa nggak kalau kita berkolaborasi dengan dinas Kominfo agar secara online bisa kita buat informasi kebencanaan dan itu terkonek sampai di pusat. Ini nanti masih banyak cerita kita. Nah, kalau sebenarnya urusan bencana, karena bencana itu adalah urusan bersama. Dan kenapa ada hubungannya dengan pemerintah desa? Karena urusan bersama. Segitiga biru tadi yang saya sebut adalah segitiga pemadu. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Jadi semuanya ikut serta. Dan apa yang saya sampaikan, saya dan cerita tentang pasal berapa, undang-undang berapa, apa ya juga ngapalkan nih. Undang-undang 24 tahun 2007 ya. Kalau biasa orang kan ya PP 21 2008 itu ya. Sampai ke kita itu Perda 11 tahun 2019. Nah, ini apa itu sisi. Alhamdulillah. Jadi itu yang direncanakan. Nah, 71 indikator adalah sebenarnya nanti setiap instansi termasuk desa itu akan kita minta satu-satu apa yang mudah dilakukan. Nah, yang pekerjaan berat kita. Jadi instansi PUPR apa yang sudah dilakukan untuk mengurangi risiko bencana? Perkim LH, Dinsos, ini kan Dinsos PMD, kemudian instansi lain lah yang terkait, saya tidak sebutkan seluruhnya. Nah, ini apa yang sudah dilakukannya? Dia nanti akan mengisi 71 indikator. Kalau ia bisa, insya Allah akan turun 20%. Target kita sampai 2026. Kemudian kita bekerjasama dan minta mungkin barangkali nanti di desa kalau apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi apa namanya kerawanan atau pengurangan risiko yang ada di desa. Jadi untuk tahun 2021 kita sudah berkunjung ke seluruh desa, 18 desa, dari mulai Serakau sampai dengan Sungai Rambah di Sambas. Berarti kita kunjungi Pak satu-satu. Dan rate-rate udah menganggarkan di perubahan. APBD sendiri sudah ada di perubahan termasuk yang 8%, kemudian pendataan SDGs desa, termasuk pembentukan desa tangguh bencana walaupun berapa tidak ada masalah. Ada beberapa desa mengatakan, Pak, kami cuma bisa menyiapkan 5 juta, tidak ada masalah. Yang penting pada saat satu yang saya minta setidaknya
kegiatannya ada dua. Satu, pembentukan Pokja untuk membayar insentif Pokja, anggota Pokja. Kemudian anggotanya nanti terserah desa maksimal 30 orang. Orang-orang ialah nanti yang akan mendampingi dan menyusun 4 dokumen bersama dengan fasilitator desa yang sudah kita rekrut waktu beberapa bulan yang lalu. Kemudian yang kedua, fasilitasi pada saat makan minum dalam pertemuan. Ya, mau ada duit lagi, ada pelaksanaan sosialisasi. Mau ada lagi tambah lagi dengan pelaksanaan simulasi. Mau ada lagi prakarsa. Mau ada lagi pelatihan tim relawan dan sebagainya. Jadi ada macam-macam. Jadi kita lihat ya, ada untuk kegiatannya sendiri, pembentukan desa tangguh bencana, ya pun ada indikator juga. 20 indikator. Dan indikatornya hampir sama dengan penilaian yang ada di IDM. Makanya kita gabungkan. Jadi makanya Destana tidak jauh berbeda dengan indikator yang ada di desa mandiri, khusus di PKI. Jadi kalau nggak salah ada 3 jalur evakuasi, kemudian sistem peringatan dini dan peralatan penyelamatannya. Nggak salah saya ada 3 macam. Jadi sebenarnya hal ini bisa dianggarkan di desa. Kalau kami punya duit 50 juta satu desa, nah insya Allah kami yang menyelenggarakan soal. Jadi dan perlu campur tangan desa. 50 juta ya kita minta untuk tahap awal. Tahap awal. Nah ini deh. Oke. Yang tadi yang awal. Nah di untuk penurunan indeks risiko bencana sebesar 20% itu sebagaimana yang tercantum di Perda nomor 11 tahun 2019. Sebenarnya ada 4 macam sebenarnya kegiatan. Cuman belum banyak yang tahu. 1, desa tangguh bencana, Destana. 2, sekolah sungai, sekolah laut, sekolah gunung. Nah, benar ada? Zuan. Tapi bisa satu saat nanti akan kita sama-sama nanti bagaimana cara kita membentuk sekolah sungai di pantai, bagaimana kita membentuk sekolah laut di daerah pantai ya. Kemudian bagaimana kita membentuk sekolah gunung di Sajingan. Nanti kita coba nanti, tapi nanti mudah-mudahan ya. Kemudian ada namanya rumah sakit atau puskesmas aman bencana. Kemudian ada yang satu lagi sekolah madrasah aman bencana. Tahun itu kami sudah ada rencana 3 desa, 3 sekolah untuk sekolah aman bencana pilot project di situ di Sams. Jadi dengan dana yang ada yang terbatas kita coba dulu itu, kalau memang berhasil barulah kita akan tingkatkan. Mudah-mudahan dana yang ada di BPBD bisa nambah lagi Pak, nambah banyak. Misalnya hibah yang paling banyak itu hibah tuh di BPBD belum ada banyak peralatan dan sebagainya menghibahkan. Gimana juga lagi, udah amanah pokir gimana juga. Ya lah, kita melaksanakan tugas kita ya. Itu macam-macam. Kita ambil salah satu ya, desa tangguh bencana itu salah satu adalah penguatan kapasitas. Lanjut. Nah, itu adalah definisi. Kenapa itu dimunculkan? Supaya kita tahu penanggulangan bencana sebenarnya ada 3 kegiatan. 1, kegiatan pencegahan. 2, tanggap darurat. Dan yang ketiga, rehabilitasi atau pasca bencana. Jadi 3 macam itu. Yang ada di Perbup 48 kaitannya dengan penyusunan RKPDes, ia adalah tanggap darurat. Berarti masih 1. Kita baru 2 yang hilang. Itu yang menjadi persoalan. Desa mau menganggarkan, tapi kemana? Sementara kalau nak masuk ke sub bidang penanggulangan bencana, berarti harus dalam posisi tanggap darurat. Belum bisa. Ada mekanisme. Mensian mekanisme penetapan status, maka tidak bisa dikeluarkan duit. Kenapa COVID bisa? Karena COVID sudah
ditetapkan statusnya menjadi bencana nasional. Jadi tidak perlu lagi pakai penetapan status di bagian bawah. Nah, bagaimana kalau di desa untuk menetapkan status DBD? Bagaimana dia nanti menetapkan status rabies desa? Berarti ada mekanisme. Baru bisa nanti menggunakan dana yang ada di bidang 5 PTT. Sama dengan kami juga. Mensiap penetapan status tanggap darurat bencana banjir atau tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, maka tidak bisa digunakan PTT. Dan mekanismenya memang sudah ada. Nah, dan itu kita lambat laun kita harus beritahu dengan kawan-kawan agar itu menjadi satu informasi. Alat, bagaimana cari itu Pak? Gimana cari itu? Nah, kita koordinasi. Tidak ada yang lebih pandai di situ, tidak, tapi kita akan sama-sama bekerja. Ada aturan yang bisa kita pakai. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah menetapkannya. Saya lupa. Di dalam dia PRK nomor 6A. Dulu ya tentang dana siap pakai. Nah, di DSP namanya. Oke, nah itu tahapan. Jadi penyelenggaraan penanggulangan bencana ini terdiri dari 3 tahapan: pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Yang belum masih yang kita laksanakan bagaimana adalah pra bencana dan pasca bencana. Karena kalau tanggap darurat sudah ada masuk ke PTT, sudah ada masuk PTT. Nah, untuk penyelenggaraan pembentukan desa tangguh bencana, dia masuk ke pra bencana, ya masuk di sini. Nah, pra bencana sendiri pun ada 2 jenis. Pada saat tidak ada potensi bencana, apa yang kita laksanakan? Pembuatan peta, pelatihan, diklat, bimtek, sosialisasi, penyuluhan, dan sebagainya. Dia bisa kita anggarkan pada saat tidak terjadi bencana. Tapi kalau sudah ada potensi bencana, maka sudah siap-siap kita, tim relawan kita sudah kita persiapkan, peralatan-peralatannya sudah harus kita persiapkan untuk menjelang kalau bencananya sudah terjadi di tahap kedua, berarti sudah kita laksanakan. Jadi kita siap berjuang. Jadi kalau bencana datang kita baru nak bersiap, apa yang kita siapkan? Nah ya pasti kita. Makanya untuk di daerah Senipahan kita udah tahu isinya sering langganan banjir. Daerah Jambu, Sungai Abe di Desa Beringin, di sepantai atau daerah aliran sungai yang ada 3 macam das kita ya. Nah, ini adalah salah satu potensi. Kita punya 124 desa yang langganan banjir. 124 desa. 89 desa karhutlah, bakaran hutan dan lahan. Banyak kita. Makanya tugas BPBD banyak, tapi sedikit lah kita cerita-cerita. Mudah-mudahan dengan adanya pendamping desa itu bisa memberikan memberikan wawasan kepada pimpinan yang di tingkat desa, terutama Kades dan BPD, supaya dia bisa kadang-kadang orang ingin ada itu Pak, bagaimana caranya? Daerah kami kalau dalam musim banjir itu suka nak diare, suka nak sakit malaria, DBD. Sementara nak melaksanakan poking dengan ini, dan biasanya ada seperti itu. Bagaimana dengan pembersihan parit bisa Pak digunakan Pak? Dananya macam mana? Masuk ke kegiatan apa? Ayo kita sinergi. Sebenarnya tidak ada masalah. Baik dia fisik maupun non fisik, dia tidak ada masalah. Di kami itu ada fisik, ada non fisik, yang disebut dengan mitigasi struktural maupun non struktural. Ada di tempat kita ya. Cuman sementara waktu BPBD baru dikenal dengan munade bencana, baru BPBD diingat. Nah, biasanya seperti mensiap bencana hilang BPBD. Nah, oke. Nah itu ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada saat 3 tahap ya. Lanjut. Nah itu peta risiko. Kita sudah ada dokumen kajian risiko bencana 5 tahun. Ya ada sebenarnya dari multi
bencana sampai 8 jenis bencana yang ada di kita. Bencana banjir, banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, longsor, kemudian kekeringan, yang satu adalah gempa bumi. Ada baik di kita. Ya, sekedar informasi aja bahwa itu ada 8 jenis dari 10 jenis bencana yang ada di Indonesia. Kita yang belum punya itu tsunami dan gunung api. Iya, namanya belum. Mudah-mudahan sehat. Menambah lagi, nah luar biasa kira, dah nambah lagi. Siap-siap kita. Oke, lanjut. Nah, itu cari perhitungan dan kita selalu pada posisi tinggi. Bahaya resiko kita tinggi, kabupaten kita itu tinggi. Nah, itu rumusnya R. R itu risiko, H itu hazard, itu ancaman, V itu adalah kerentanan, kemudian C itu adalah kapasitas. Jadi kalau C-nya kita tingkatkan, maka yang ancamannya akan kita bisa kurangi. Jadi resikonya pun akan kita bisa kurangi. Kapasitas yang penting. Lanjut. Nah, itu alurnya aja, peta risiko, cari peta risiko dibuat. Lanjut. Sekedar informasi nanti mungkin bisa dibaca. Nah, itu adalah jumlah potensi desa rawan bencana. Yang saya sebut tadi 124 desa banjir, kemudian 89 desa karhutla, 17 desa banjir bandang atau banjirop, 80 desa untuk kekeringan, ya, 45 desa cuaca ekstrim, puting beliung, badai, topan, air masuk cuaca ekstrim. Kemudian gelombang ekstrim abrasi ada 18, longsor 15, longsor ada 18, kemudian gempa bumi sementara belum ada. Walaupun ada dah mulai ada sedikit-sedikit. Dah ada ya getaran-getarannya. Cuma karena seismograf broadbandnya belum sempat dipasang, makanya belum tahu juga kita di mana lokasi. Tapi ingat di Serindang sudah ada dentuman di bawah tanah. Nah, siapa tahu kalau yang mungkin punce awalnya di Serindang. Serindang ada? Serindang ada Serindang ya? Nah, ya, hati ya kalau di daerah saya. Biasanya orang mencari mencari emas kali di sini. Nah, itu ya. Nah, lanjut. Nah, itu nama desanya. Untuk nama-nama desa di setiap kecamatan. Tidak usah dibaca, tak nama. Jadi 19 kecamatan ada nama desanya di situ. Lanjut. Nah, ini 19 desa. Nah, sekarang kegiatan atau sub kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana yang dapat didanai dari keuangan desa. Saya pikir itu mungkin tidak perlu nak dibaca lah kali ya, dibacakan. Saya pikir nanti baca seorang lah. Baca seorang lah, dibacakan kan makin banyak anunya, ceritanya kan. Setidaknya ada informasi awal, oh itu yo. Nanti di bidang mana ada yang nyangkut. Itu saya dapat dari Permendes nomor 11 tahun 2019. Prioritas dana desa tahun 2020. Nggak salah saya. Itu ada di situ. Jadi sebenarnya udah ada. Udah ada dia. Nah, cuman kita masih belum pakai. Nah, kita masih kita bisa pakaikan. Oke, lanjut Bang. Nah, bidangnya sudah ada di sini, APAP. Kemudian lanjut. Nah, lanjut. Nah, ini macam-macam kan? Macam-macam ada di sini. Operasi pantai masuk, APAP masuk. Kriteria kegiatan. Nah, ini saya mengusulkan ya. Yang kegiatan itu saya mengusulkan kepada Dinas Sosial ya, agar salah satu pasal yang ada di Pergub 48, terutama pasal 25, supaya ditegaskan lagi yang dimaksud dengan sub bidang penanggulangan bencananya kegiatannya apa aja. Kan tidak disebutkan, hanya rekening aja, kode rekening ini, tapi tidak disebutkan apa sebenarnya barangnya. Kemudian sub bidang keadaan mendesak, sub bidang keadaan darurat, apa kegiatannya? Nah, jadi kita coba masukkan. Nah, di sini coba lihat Bang. Nah, itu sub bidang penanggulangan bencana. Ya, pelaksanaan pertolongan darurat, penyelamatan dan evakuasi korban, penyediaan kebutuhan sanitasi dan air bersih, penyediaan dapur umum, pelayanan kesehatan pertama dan pembangunan tempat penampungan sementara.
situ memang belum ada yang besar-besar, makanya daan menjadi perhatian. Cuman kalau udah terjadi, sakit gitu ya. Lanjut Bang, untuk bidang keadaan darurat, itu dia. Itu udah mengarah kepada mitigasi struktural, pakai bangunan-bangunan. Lanjut, untuk subbidang keadaan mendesak. Nah, salah satunya pemenuhan kebutuhan logistik selama 14 hari. Jadi bisa kita anggarkan di situ. Jadi ada yang rawan bencana banjir, yang berapa hari baru bisa surut, boleh dimasukkan. Seperti itu. Kemudian bantuan pakaian layak pakai, kemudian perbaikan rumah tempat tinggal masuk juga. Nah, itu tergantung banyak atau enggak ada duit dari desanya. Oke, lanjut. Nah, itu adalah program untuk peningkatan skor. Pembentukan desa tangguh bencana ya, targetnya adalah calon desa mandiri tahun itu ada 18. Kami kena beri duit 200 juta. BPBD dikasih duit yang diarahkan oleh Bapeda sebesar 200 juta. Tapi untuk menghidupi 18 desa. Berapa ya satu desa? 100. Nah ya, apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa melaksanakan kegiatan? Jadi berpikir juga ini. Kalau dibagikan ke desa 11 juta atau 12 juta per desa, ngapain di sini? Jadi akhirnya kami putar, adalah kita bentuk atau kita rekrut fasilitator desa, kita beri bimtek dia selama 5 hari. Nah ialah nanti cikal bakal yang membuat dokumen. Jadi pokja nanti dari desa Kalaya membuat pokjanya aja untuk menambahi informasi-informasi yang kurang. Nah, kalau udah ada ya, dapat ya. Alhamdulillah itu bisa kita laksanakan di tahun itu dan dapat informasi mungkin tahun depan berapa? 15 desa. Berarti 200 juta dibagi 15 nanti masih tetap 200 juta. Mudah-mudahan nambah lagi. Saya ngomong dengan Pak Asmi, Bapeda, ya sebenarnya kalau lebih nyaman berikan di kami 50 juta satu desa. Selesai. Jadi yang diintervensi tadi ya, tahun itu adalah desa yang 18 desa. Ya. 18 desa yang kalau desa yang dilakukan sekarang. Dilakukan sekarang. Desa mana-mana tempatnya Dan masuknya. Tempatnya enggak enak kok. Ya. Ini saran saya ya. Jadi khusus untuk yang tahun 15 desa. Ada mengintervensi nanti yang 11. Ya. Kami kan baru tahu ceritanya. Pada bulan Mei berarti sudah ada penilaian IDR. Pak, kami sudah desa mandiri, Pak. Dengan Pak Urai waktu sudah kami omongkan, ya percuma juga dokumennya yang kami buat kegiatan hari itu. Tahun itu cuman kami tidak berkecil hati. Walaupun sudah disebut statusnya desa mandiri, sekarang bukti bahwa daerah ia punya dokumen kan belum ada. Justru yang kami anukan dulu. Kenapa yang lain kan? Nggak ada masalah. Yang penting dokumennya dulu. Perencanaan penanggulangan bencana desa harus dibuat dulu supaya menjadi satu dasar pertimbangan desa untuk musdes. Banyak kegiatannya lagunya rapat beton, ronjong apa segala macam. Sekarang yang bisa kita buat satu pembangunan tapi tidak ada resiko atau bahkan resikonya kecil kan pasti kita buat. Maka di dalam dokumen rencana penanggulangan bencana desa dia kalau yang akan menjadi acuan. Kenapa kita dapatkan itu? Dasarnya itu. Dapat itu dari mana? Dasarnya itu. Jadi 4 IG itu ya sebenarnya satu dokumen. Cuman kita baca. Jadi tidak 4 macam. Biar nyaman kalau kita melihat itu. Dia satu dokumen yang tidak putus, dia terhubung. Yang satu dokumen menetapkan tentang lokasi letak di mana yang selalu rawan bencana. Diberilah dia warna kuning kalau kekeringan, merah kalau karhutla, biru kalau banjir, coklat kalau longsor atau apalah namanya kan.
Jadi Pak, sebenarnya memang kalau kita lihat tidak masuk memang. Cuman kami tidak ada pekerjaan fisik. Pekerjaannya adalah penyusunan dokumen perencanaan. Nah, kegiatan yang berikutnya adalah kita pelatihan Pak. Mungkin pembentukan tim relawan sudah, tapi belum dilatih. Nah, makanya kita minta agar dianggarkan pelatihannya setidaknya 1 hari atau kalau lebih ada 2 hari. Nanti kita akan ajar bagaimana caranya mengadakan pertolongan pertama atau gawat darurat pada korban. Bagaimana kita mensimulasikan kalau ada kejadian apa yang harus dilakukan pertama sampai melapor, kemudian bagaimana kita memanggil tim relawan, bagaimana kita melaksanakan tugasnya. Nah, ya nanti. Jadi memang sebenarnya kegiatannya walaupun tidak masuk Pak, tapi masih bisa. Ayo, jadi makanya sekarang tuh ada atau tidak dana desa ini tidak ada masalah. Makanya kami tidak ada masalah. Pun kalau tidak ada dana, berarti Pokja tidak perlu dibentuk. Tapi yang bekerja nanti fasilitator desa. Fasilitator desa kita sudah honor 4 bulan. Jadi fasilitator desa ada 2 orang setiap desa. Dia nanti yang akan menyusunnya sedaya upayanya. Nah, mungkin barangkali minta dengan desa apa yang perlu aja. Nanti dia buat. Kita beri honor setiap bulan selama 4 bulan. Jadi kalau umpamanya desa mau dan peduli, umpamanya ada dananya, silakan buat Pokja untuk menambahnya. Nah, desa nanti menganggarkan untuk anggaran insentif Pokja dan pertemuan. Ya jalan yang pertama. Nanti akan datang baru kita tingkatkan untuk hal-hal yang mendukung bahwa indikator desa tangguh bencana sebanyak 20 ya. Nah, ya bisa kita laksanakan. Oke, lanjut Pak. Ini. Oke, lanjut. Nah, itu adalah salah satu termasuk dasar ya. 20 indikator desa tangguh bencana, ya dasarnya adalah PRK BNPB nomor 1 tahun 2012. Kemudian pengelolaan keuangan desa Perbup 48 kemudian diubah dengan Perbup 27 tahun 2020. Yang berubahnya ini penambahan nomenklatur rekening. Kemudian pedoman penyusunan RKPDes, nah ya surat yang tahun bulan Agustus kalau tidak salah 2020 bahwa di bab 4 alinea ke-4 poin ketiga ada tulisan pembentukan desa tangguh bencana untuk calon desa mandiri 2021 ada di sini. Walaupun APBDes-nya tidak dimasukkan, tidak ada masalah. Makanya kami putar 200 juta bagaimana caranya supaya kegiatan kami bisa laksanakan. Intervensi sampai di sini Pak. Nah, ini namanya kita lakukan. Dan kayak satunya di Pak. Satunya di ada satu yang kita pakai slide yang satunya. Oke, ke atas ya. Ya, ini konsepsi. Saya pikir ini sebagai gambaran kita aja. Sebenarnya desa tangguh bencana itu B kan ya. Nah, kita ambil ya indikator yang 20. Ini kita angkat biar kita tahu aja apa sebenarnya sama kita. Ya, lanjut. Nah, ini namanya ya. Nah, itu klasifikasi setidaknya untuk ada juga SNI itu standar nasional Indonesia. Jadi Destana sebenarnya adalah program nasional SNI. Dia ada klasifikasi Madya, Pratama, Madya dan Utama. Ada klasifikasinya. Nah, itu ada 20. Kira-kira yang masuk IDM masih dari 20. Masuk IDM. Nggak jadi. Gimana ini posisi? Kita ada 20. 15 masuk peringatan ini. Nah, lanjut. 14 Jalur evakuasi masuk. Masuk. Terus apa lagi? 16. 18. 16. Hah? 16.
Mitigasi. 10 HT 9. Pelaksanaan mitigasi struktural fisik. Nah, Pelatihan untuk tim relawan 9 ya. mungkin program padat karya masuk kali ya? PKT. Ya, oke. Padat karya. Ada ya? Padat karya desa ini. Ada jadi malah pariknya nih. Masuk. 67 masuk. Asal kegiatan itu mendukung pengurangan risiko bencana, masuk. Tapi pun kegiatannya tidak ada masalah. Makanya nanti di satu desa ya saya berdiri. Ini saya nyaman, orang rendah harus berdiri kan? Biar nampak. Menduduk nggak nampak deh, kan kelihatan dari belakang. Ya, jadi ada 20 itu kalau kami utama, nah ya tadi 50 juta utama, sebenarnya 150 juta kalau ada fisik. Yang nomor 1 pertama ya harus dibuatkan perdes. 2, nah itu yang kami laksanakan dokumen 4 dokumen ya. Rencana penanggulangan bencana, rencana asekuntas, dan rencana kontingensi. Kemudian nomor 3 forum PRB. Nah, itu yang tadi kita bicarakan. Forum PRB itu adalah suatu forum independen yang orang-orangnya peduli terhadap lingkungan. Bagi kalau masalah bencana, ya forum PRB. Kemudian yang nomor 4 relawan penanggulangan bencana. Udah kan dibentuk relawan. Nah, kan gitu. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian nomor 13 peta dan analisa risiko. Nomor 15 sistem peringatan dini. Kemudian nomor 17, 18, 19, 20. Ada 10 macam. Jadi kalau ada kegiatan yang ada faktor ekonomi, nah masuk sih. Pola ketahanan ekonomi. Yang ada masalah sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam masuk. Jadi tinggal desa ini. Makanya tadi di sini kita akan lihat profil desa, monografi desa, topografi desa, harus kita lihat mata pencaharian penduduknya apa, kalender musimnya bagaimana. Nah itu lagi akan kita polakan. Kalau tidak ada semacam dokumen, agak susah juga kita. Namun ada dokumennya gampang. Paling mudah kalau tidak ada dokumen. Nah itu selaras. Jadi IDM dan Destana dia selaras. Tidak ada masalah. Dia saling keterkaitan. Dia tadi guna cocokologi. Dicocok-cocokkan, cocok sebenarnya lah. Salam. Oke, mungkin barangkali itu yang bisa saya berikan gambaran pada kawan-kawan sekalian. Jadi setidaknya nanti pada saat penyusunan APBDes atau bukan APBDes, penyusunan RKPDes ya, penyusunan RKPDes, insya Allah mungkin nanti saya akan beri juga masukan atau saran ke Dinas Sosial PMD agar pembentukan desa tangguh bencana itu tetap harus dilaksanakan berkelanjutan. Jadi tahap awal kami saat itu adalah perencanaan. Tahap kedepannya barulah kita nanti bisa geladi kesiapsiagaan, simulasi. Jadi kalau bagaimana menghadapi bencana. Cuma nanti secara bersama-sama sebenarnya kalau dia posisinya adalah calon desa mandiri sebenarnya Anda tepat. Karena kami biasanya menginginkan desa rawan bencana yang kita laksanakan. Kalau desa mandiri karena intervensi tadi. Mau tak mau kita gunakanlah duit dia untuk mengintervensi desa mandiri, calon desa mandiri tadi. Mau tak mau kita kesini. Walaupun beberapa tempat yang sudah kita kunjungi sian bencana, matang segarau tidak ada bencana. Tapi setelah ditanya kekeringan Pak, yang bencana juga. Waktu musim kering Pak, susah lalu dapatkan air bersih, air masing banyak. Bagaimana kita mengintroduksi, menyuling air masing menjadi air tawar? Suatu ya. Kan orang kan kadang-kadang tidak berpikir, mana kita introduksi air bersih dari PAM berapa banyak? Nah kan gini, air kita masih tidak bisa habis ya di sungai-sungai, bagi yang mare laut. Nah kan dia salah satu
Wah, ada yang nak buat sumur bor, Pak, asik kan, buat sumur bor. Tapi pada intinya kami datang ke desa pun ingin agar desa itu berpikir juga, ya, membuka wawasan. Oh, ternyata itu. Pak, bagaimana kalau kami buat kegiatan itu kemana arahnya? Kegiatan itu kalau kemana arahnya? Bagaimana cara menentukan status, Pak? Status saya jomblo, oh gampang, nanti udah nikah tinggal dapatlah status sudah menikah, gitu kan? Seperti ya. Jadi mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pun alhamdulillah. Jadi saya tinggal pulang ke kantor. Jadi melaksanakan tugas kembali jam 3:30 udah pulang baik. Jadi mudah-mudahan. Tapi yang jelas itu sudah saya sampaikan. Nomor HP boleh. Pak Uray sudah tahu nomor HP saya. Nah, sebutkan lagi. Nomor HP yang bisa dihubungi ada 2 ini. Nah, iya. Dulu saya punya 3, tapi satunya udah saya blokir karena terlalu banyak cewek di sini. Biar kacik-kacik macam itu luar biasa juga. Banyak yang nggak mau maksudnya. Birah juga ilmu. Ya, ilmu birah ya, alhamdulillah. Nah, bukan birahi tapi ilmu birah. Mudah birah pasti tak dapat. Ibu-ibu pun tak mau dia kalau bapaknya dan birah. Pasti birah bapaknya. Oke, jadi 0895 3658 26933. Ada 13 angka. Ya untuk ya. Untuk ya. Kalau telepon ada telepon juga. Kalau telepon saya suka menggunakan telepon. Saya jarang menggunakan WA. WA biasanya untuk komunikasi tanpa suara. Nah, jadi kalau yang pakai suara langsung ada telepon. Boleh kalau nggak dicatat? Oh siap. 0821 4833 2780. Nah ya, ya telepon ya. Kalau yang satunya WA. Jadi nanti kalau ada hal, silakan berkomunikasi. Saya tetap 24 jam standby. Asal sinyal. Nah, sinyal boleh juga. Tidur aja. Ya, sinyal boleh juga. Ya, kadang-kadang agak terlambat mungkin dimaklumi mungkin sinyal. Nah, semacam bahasa. Waktunya memang beli HP dan dengan sinyalnya sekali ya bahasanya. Dimatikan. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah mendengarkan. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, walaupun tadi agak tegang, ya senang ditekan-tekankan lah. Kalau jumpa dengan muka saya jangan sampai kena bencana. Nah, ya, karena itu mungkin bencana. Namanya analisis kebencanaan. Ayo bisa bencana yang dianalisis oleh ayatnya gimana. Jadi sebenarnya bencana itu ada 2 macam sebenarnya. Barokah. Kemudian satunya peringatan. Nah, jadi tinggal kita menentukan soal. Nak bencana disebut barokah seperti apa? Nak bencana disebut peringatan seperti apa? Silakan. Ya, kita semua. Yang jelas, kalau dalam agama bencananya datang karena ada maksiat. Nah, enak. Jadi maksiat itulah nanti menggugurkan dosa-dosa tadi. Nah, dari ya. Nah, makanya tergantung dari kita ini. Nah, ceramah aja baik. Ceramah. Nama saya Mirudin. Nah, ya kan. Ada ujungnya Udin juga payahnya. Barat juga Udin. Ada sampai Udin. Nah, kawan kita. Udin si dunia. Nah, selamat bergabung di Marga Udin. Marga Udin. Ada mungkin. Ada ya? Jalan Udin. Tajudin ada? Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat bergabung Bang di Marga Udin. Saliudin nanti juga. Masya Allah. Ya, selamat datang Jai. Kita mau buka pintu. Ya, silakan.
Sama. Oke, baik, pertemuan itu sangat istimewa bagi saya. Alhamdulillah. Saya pikir mungkin usaha anjing pertama dan terakhir tuh bisa kita sering kali berjumpa. Insyaallah silaturahmi kita akan terbangun, bukan cerita masalah. Saya punya prinsip bagaimana memajukan suatu daerah. Saya bekerja di Melawi, memajukan daerah Melawi. Hal-hal yang kadang-kadang orang pikir sesuatu yang sederhana, tapi dia bisa membesarkan. Mungkin perbuatan saya saat itu mungkin tidak terlalu nampak, tapi sebenarnya kalau kita lihat, alhamdulillah sudah ada pergerakan bawah tanah. Tidak nampak nih, tapi bergerak. Hati-hati dengan arusnya. Nah, jangan dikira gelombang laut di atasnya cuma dia, lihat arus bawahnya.